Pernah nggak sih, di tengah rutinitas harian yang super sibuk, kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, kita ini sebenarnya apa sih? Seringkali kita ngerasa kalau manusia ya sekedar tulang, otot, dan daging yang bernapas saja. Nah, dalam paparan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah konsep yang luar biasa mendalam. Kita bakal ngelihat kalau manusia itu sebenarnya ciptaan Allah yang paling sempurna, dibekali dengan 3 perangkat utama yang sangat canggih. Kalau kita bisa memahami ketiga hal ini, saya yakin cara kita memandang diri sendiri dan tujuan hidup kita bakal berubah total. Secara singkat, ini nih peta perjalanan yang bakal kita lewatin hari ini. Mulai dari konsep manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, terus kita bakal bedah tuntas soal kekuatan ruh, anugerah akal untuk berpikir, pentingnya fisik sebagai sarana beramal, dan ditutup dengan gimana caranya nyimbangin ketiga potensi luar biasa tadi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dari situ kita beralih ke pilar utama kita yang pertama, yaitu ruh, kekuatan hati, dan keimanan. Jadi, apa sih sebenarnya ruh itu? Ibaratnya nih, ruh itu adalah pusat komando spiritual kita. Dia itu sumber mutlak dari kehidupan kita, tempat di mana perasaan, iman, cinta, dan ketenangan batin yang sejati itu lahir. Coba deh bayangin, tubuh fisik kita kan butuh banget makanan ya, biar nggak lemas. Nah, ruh kita juga persis kayak gitu. Ruh bisa kelaparan kalau nggak pernah dikasih nutrisi spiritual. Ini ngejawab banget paradoks yang sering kita lihat sekarang ini. Kenapa ya banyak orang yang hidupnya udah serba mewah, harta melimpah, tapi hatinya kerasa kosong dan gelisah terus? Jawabannya simpel, ruh mereka kelaparan. Ruh itu butuh banget asupan makanan berupa iman, doa, dan selalu mengingat Allah biar benar-benar ngerasa tentrem. Gambaran tentang ruh ini dijelasin dengan indah banget dalam Al-Quran, tepatnya di surah As-Sajdah. Disebutkan kalau Allah menyempurnakan bentuk manusia, lalu meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri kita. Bayangin aja, ada percikan spiritual yang benar-benar murni dan ilahiyah di dalam diri kamu sejak awal mula penciptaan. Keren banget kan? Nah, nyambung sama konsep ruh tadi, ada sebuah hadis yang ngasih kita analogi luar biasa. Hati diibaratkan sebagai pusat komando yang mendikte seluruh entitas manusia. Kalau hati atau jiwa ini bersih dan terus connect sama Sang Pencipta, otomatis semua tindakan dan perilaku fisik kita bakal ikut jadi baik. Berlaku juga sebaliknya ya. Buat ngasih gambaran seberapa kuatnya ruh itu, coba kita ingat lagi kisah sejarah yang luar biasa inspiratif ini. Bilal bin Rabah, seorang budak yang ngalamin penyiksaan fisik yang parah banget cuma demi mempertahankan imannya. Di tengah padang pasir yang panasnya minta ampun, tubuhnya ditindih pakai batu besar. Secara fisik, siksaan itu pasti ngancurin badannya. Remuk, tapi dengerin ini, ruhnya menolak keras untuk hancur. Dari mulutnya tetap lantang keluar seruan, Ahad, Ahad. Ini adalah bukti nyata kalau kekuatan spiritual itu benar-benar bisa ngalahin penderitaan fisik yang paling ekstrim sekalipun. Nah, sekarang apa yang menarik dari paparan kita selanjutnya? Kita masuk ke pilar kedua, anugerah akal yang diciptakan untuk berpikir. Kalau ruh tadi ibarat kompas moral kita, nah, akal ini adalah mesin penggeraknya. Akal lah yang secara mutlak ngebedain kita dari hewan dan makhluk lainnya. Islam itu benar-benar menempatkan akal di posisi yang super terhormat dan memuliakan ilmu pengetahuan loh. Kita nggak diminta buat sekedar percaya gitu aja secara buta, tapi justru terus-terusan didorong buat mikir, meneliti alam semesta, dan nyari kebenaran. Singkatnya, akal adalah alat paling canggih yang kita punya buat mecahin masalah kehidupan. Coba deh inget-inget, apa wahyu pertama yang turun ke Nabi Muhammad? Bukan perintah buat sholat atau puasa loh, tapi perintah langsung yang bunyinya, bacalah. Ini jelas bukan kebetulan belaka. Ini ngunci pemahaman kita bahwa pendidikan, literasi, dan ngeberdayain akal itu adalah kebutuhan mutlak dalam Islam. Kalau ngomongin soal maksimalin akal, kita wajib banget ngebahas sosok Ibnu Sina. Beliau ini tanpa lelah makai akalnya buat nguasain ilmu agama, kedokteran, filsafat, sampai sains sekaligus. Karya-karyanya bahkan jadi rujukan utama dunia medis selama ratusan tahun. Kisah ini benar-benar ngebuktiin kalau iman yang mendalam dan kecerdasan intelektual yang tinggi itu bisa banget dan memang udah seharusnya jalan bareng-bareng. Kita bergeser ke pilar yang ketiga, yaitu fisik jasmani kita sebagai sarana buat beramal. Ingat ya, tubuh kita ini bukanlah milik kita sepenuhnya. Tubuh ini adalah amanah, titipan suci dari Allah. Sering kan kita dengar miskonsepsi kalau orang yang religius itu nggak perlu peduli sama penampilan fisik karena cuma mikirin akhirat. Wah, hadis ini secara tegas ngebantah pemikiran itu. Ternyata Allah tuh secara aktif lebih mencintai vitalitas fisik kita. Mukmin yang kuat badannya jauh lebih disukai, karena dengan kekuatan itulah kita bisa ngasih dampak positif yang jauh lebih besar buat dunia ini.
Makanya, Islam ngasih pedoman gaya hidup yang super praktis dan actionable banget buat ngejaga amanah fisik ini. Langkahnya simpel, mulai dari makan makanan yang nggak cuma halal tapi juga sehat bergizi, olahraga teratur, jaga kebersihan diri, tidur yang cukup, sampai secara tegas menjauhin hal-hal yang bisa ngerusak tubuh. Masuk akal banget dan bisa langsung kita terapin hari ini juga kan? Biar lebih kebayang gimana kekuatan fisik ini diterapin di dunia nyata, coba lihat ketangguhan Umar bin Khattab. Punya badan kuat, nggak bikin beliau semena-mena, malah sebaliknya. Beliau pakai kekuatannya buat mikul sendiri karung gandum di punggungnya demi ngasih makan keluarga miskin di tengah malam. Ini ngajarin kita kalau ketangguhan fisik dan mental yang sejati itu selalu ditujukan untuk melayani mereka yang paling butuh bantuan. Nah, jadi poin krusial dari semua yang udah kita bahas tadi ada di bagian kelima ini, keseimbangan 3 potensi utama. Punya ketiga karunia hebat tadi nggak bakal ada artinya kalau dibiarin jalan sendiri-sendiri. Ibaratnya nih, kalau kamu punya semangat spiritual tinggi tapi nggak dibarengi intelektualitas akal, pemahaman kamu bahkan jadi lemah banget, gampang ditipu, dan bisa jatuh ke fanatisme buta. Tapi, di sisi lain, logika yang murni tanpa kompas moral dari ruh, wah itu bakal nyiptain sifat yang super sombong, kejam dan akhirnya malah bikin tersesat. Terus gimana sama fisik? Badan yang bugar dan berotot, kalau kosong dari iman dan ilmu, bakal dengan gampang banget berubah jadi alat buat bikin kejahatan dan kerusakan. Tapi coba bandingin sama individu yang seimbang. Kekuatannya, yang dipandu sama kecerdasan akal dan kelembutan jiwa, bakal jadi dorongan luar biasa buat ngebarin amal kebaikan di mana-mana. Dan visual ini ngegambarin dengan brilian banget soal keseimbangan itu. Kesempurnaan manusia yang ideal nggak membiarkan satu elemen pun mendominasi yang lainnya. Kita butuh komitmen yang imbang. Sepertiga porsi buat spiritualitas yang dikuatin lewat ibadah, sepertiga buat akal yang terus diasah pakai ilmu baru, dan sepertiga lagi buat fisik yang dijaga kelayakannya demi ngelakuin kebaikan. Narasi kita balik lagi ke titik awal yang indah ini. Lewat surah At-Tin ayat 4. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Dan sekarang kita benar-benar paham maknanya. Saat kita berhasil nyatuin dan mengharmoniskan ruh, akal, dan fisik kita, disitulah kita bertransformasi menjadi mahakarya sejati, persis sebagaimana yang Allah kehendaki. Pada akhirnya teman-teman, teori ya cuma sekedar teori kalau nggak diterapin. Coba deh kita sama-sama renungin sejenak. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sering ke gym tapi lupa baca buku. Atau kita super sibuk kerja pakai otak, tapi hati rasanya hampa banget. Tanyain ke diri sendiri, sudahkah kita menyeimbangkan ruh, akal, dan fisik kita hari ini? Temukan harmoni itu, dan percayalah, kamu bakal nemuin versi terbaik dari dirimu. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini, selamat berproses menyeimbangkan hidupmu.